KTP bagi yang sudah hak sesuai umurnya, yang mana hal ini juga merupakan bagian dari permasalahan ada kaitan dari berbagai permasalahan sosial kependudukan di masa sekarang ini, yaitu kaitannya dengan apa? Dengan maraknya kasus human trafficking, perdagangan manusia, kemudian terkait dengan eksploitasi seksual yang bersifat komersil, yang mana itu merupakan salah satu bentuk perbudakan yang paling kejam sejak dari masa dahulu kala sampai di zaman modern ini. Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian baik itu dari kepolisian maupun dari lembaga sosial dan sebagainya, salah satu cara untuk meredam atau mengerim kejadian atau maraknya kasus perdagangan manusia maupun prostitusi paksa yang banyak memakan korban remaja-remaja kita, baik putra maupun putri di seluruh wilayah kita, terutama di kota-kota besar, adalah dengan memberikan remaja kita itu hak untuk memperoleh pelayanan kependudukan yang mendasar, yaitu KTP bagi yang sudah berhak untuk mendapatkannya kalau sudah usianya sudah memenuhi syarat. Karena apa? Dengan mereka memperoleh hak untuk terpenuhinya hak mereka remaja kita untuk memperoleh KTP itu, maka pemerintah dan aparat keamanan itu bisa lebih mudah melacak kejadian atau tren dari para pelaku atau sindikat perdagangan manusia maupun sindikat dari prostitusi yang bersifat nasional maupun transnasional. Di mana Bapak Ibu sekalian, dengan meningkatnya perbaikan terhadap layanan perangkat minggu secara online, itu kita di berbagai wilayah perbatasan kita dengan negara itu banyak berhasil kita gagalkan, aparat keamanan berhasil menggagalkan banyak sekali upaya percobaan penyelundupan manusia untuk diperdagangkan di luar negeri. Itu terbukti Bapak Ibu sekalian. Melalui NIK, melalui database kependudukan yang bisa dilacak dari NIK tersebut. Di samping itu juga dengan NIK tersebut pemerintah bersama instansi terkait bisa melacak status jaminan kesehatan yang bersangkutan. Itu sangat banyak membantu Bapak Ibu, membantu anak-anak kita yang beresiko untuk menjadi korban perdagangan manusia. Itu masalah Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu kan yang kita bahas dalam beberapa adalah menonton tren HIV/AIDS, ini kan yang merebak, kemudian merebak di masyarakat kita, kemudian tren HIV/AIDS ini komunis pelangi itu ya, penyebaran seksual itu kan memang merebak ya. Dan juga yang tidak salah mengerti kan ya, kita di perdagangan manusia itu susah sekali diberantas dengan cara yang konvensional seperti biasa. Maka salah satu cara pemerintah dan kita seluruh masyarakat untuk memerangi mafia perdagangan manusia tersebut adalah melalui pelayanan agama yang efisien. Itu salah satunya. Saat itu juga melalui pendidikan tentang kependudukan seperti yang kita ikuti bersama di acara di hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya kembali ke topik permasalahan yang krusial, namun kita jarang membahasnya, yaitu tadi radikalisme. Radikalisme ini Bapak Ibu sekalian, itu dari tahun ke tahun saat aparat keamanan menindak tindakan tegas dan terukur pada para pelaku atau simpatisan gerakan radikalisme di Indonesia. Coba Bapak Ibu kesana, kurang lebih kalau saya tidak salah 60% dari pelaku ditangkap itu usia remaja atau usia masih muda Bapak Ibu. Berarti apa? Para pelaku ya, para pelaku atau tokoh-tokoh radikalisme ini mulai berhasil untuk mengkaderisasi generasi muda kita Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doktrin mereka. Itu berbahaya. Makanya harus kita perangi dari mana? Dari keluarga, dari sekolah, dari bangku sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara kita tanamkan wawasan kebangsaan, wawasan cinta tanah air pada generasi muda, baik di dalam keluarga, di masyarakat maupun
berarti kami sudah sempurna, belum, jauh dari sempurna. Masih banyak yang perlu kita pelajari. Kita belajar bersama, baik itu dari Dewan Guru maupun Dewan Pembina dari SSKM sendiri. Menanggapi dari KTP keliling kemarin, Bapak Ibu, mohon izin kalau misalkan kemarin apakah memang ada undangan atau telepon Bapak himbauan itu menyampaikan apa kalau misalkan memang belum ada perintah atau bagaimana. Kemarin kalau dari kecamatan biasanya kesini didata gitu mohon maaf kekurangan pahaman kami, kekurangan sigapan kami dalam menginfokan memberikan informasi kepada anak kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Dan yang tak lupa kami juga mohon maaf jika dalam penerimaan kami, tempat kami, ini yang kami punya Bapak Ibu, kami bersyukur dengan apa yang kami punya, tapi kita harus berupaya. Kami mohon maaf ini yang bisa kami siapkan, mohon maaf Pak Arif, jadi hanya ini, tapi kami tadi menyampaikan apa yang perlu kami siapkan buatan bunga pada fasilitas saja sudah cukup. Ya alhamdulillah seperti itu. Tadi juga ada disebut Pak Luhur Pak Arif terima kasih Pak Hasim mewakili semuanya. Jadi Pak Hasim di sini juga dari Pemirsa, juga Pak Luhur juga dari komite, nanti Pak Luhur juga sehingga bisa kalau misalkan nanti Pak Arif butuh laporan semuanya sudah ada Pak.